Kira apa? Oke. Pak. Ya. Apa? Apa? Lu manggil doang lu. Lu suka ledekin Kang Dagang nih pasti nih Pak. Kang Dagang lewat. Bang. Ntar ngumpet dia. Ini nih. Orang segede saya ngumpetnya gimana? Ah bisa aja. Iya kan lu yang suka gangguin tukang bapo. Kan tukang bapo kalau lewat tuh kan bapau gitu kan. Pasti lu yang bapau, pasti lu BAPAU. Bapau. Iya bener. Tukang ngegangguin tuh dia. Itu bapak minyak, tahu berarti bapak sendiri. Tukang minyak. Iya. Minyak. MIN. Bang makannya apa bang? Minyak. Ini Iya. apa bang? Minyak. Tukang Enggak, mainin saya tuh. nggak pernah. Saya itu apa lewat di depan nggak pernah saya panggil, saya langsung beli. Oh bagus dong kalau gitu. Ada jual roti lewat, Beli nggak pakai roti. manggil, beli. Beli roti. Sejam kemudian ada gorengan lewat, beli. Sejam berikutnya es krim lewat, beli. Jam 12 malam itu pelayat bawa berusaha mayat, beli. Pokoknya lewat saya beli. Mayat dibeli, lu gimana sih? Salah sendiri lewat depan rumah saya. Ya tapi kan gak jualan kalau mayat. Gimana? Mbak Intan, kalau menurut Mbak Intan gimana nih? Melihat apakah memang perlu di waktu saat yang tepat untuk mengajarkan pendidikan seks untuk si anak itu? Terutama mengenalkan kelaminnya ya yang berbeda. Bahwa dia perempuan, kamu laki-laki. Itu berbeda sejak usia berapa? Kang Denny ini aku dari ini juga nih, aku Dari punya mana? quote Ya. nih di sini nih. Ada Silakan. psikolog sukses yang nyinyir, kurus dan bermutu. Disingkat apa tuh? Sisir kutu. Oh sisir. Yang dempetan bener ya. Ya, Oke, Serit Pak, serit. ya. Serit. pengenalan seks sejak dini itu penting banget. Nah tadi kan kalau tadi Cipan bilang dari kandungan sudah mulai dikenalkan, itu boleh. Karena apa? Secara psikologi sebenarnya itu merangsang anak saja, ya kan. Tetapi kalau pengenalan gendernya atau pengenalan jenis kelamin di sini ya, itu dikenalkan ketika anak kita sudah mulai bisa berbicara. Ya. Nah, Ada misalnya dialog gitu iya ya? sudah mulai komunikasi. Misalnya kalau anak udah mulai bisa gini deh misalnya, nah udah mamam, dah. Dengan anak kecil, walaupun ngomongnya masih belum jelas, tetapi kita sudah tahu bahwa di situ dia sudah menangkap apa yang kita bicarakan. Nah, pengenalannya gimana? Nah, ini orang tua, sesibuk apapun orang tua, luangkan waktu memandikan anak. Ini adalah masa yang tepat kita mengenalkan jenis kelamin. Nah, jadi pengenalannya sama. Kayak misalnya kalau anak sikat gigi kasih tahu, ini mulut ini buat makan, harus dibersihkan. Seperti itu kan. Karena kalau tidak nanti ada bolong sakit. Wajar kan kita mengenalkan. Kemudian tangan ini harus dibasuh, harus dicuci. Karena kan kita main, ada kotoran, jelaskan di situ kita kenalkan kuku dan sebagainya. Mulailah kita turun ke jenis kelamin. Nah ini alat kelamin kamu, ini harus bersih. Kenapa? Karena ini kalau kamu pipis, kamu keluar dari sini. Kita keluarkan seperti itu kan. Tapi untuk yang ini kan dipakein baju nih. Nah, mulai itu masuk pendidikan seksnya kita. Tandanya apa? Ini nggak boleh banyak yang lihat. Nah disitulah kita harus mulai memasukkan. Yang boleh lihat di sini, tekankan. Yang boleh membersihkannya adalah mama, papa. Kalau ada mbak libatkan. Mbak gitu. Kalau di sekolah siapa nih, orang tua harus tahu nih. Kalau di sekolah siapakah yang membersihkan bagian alat vital anak kita. Cleaning service. Nah jangan salah, bahaya lantai kali ya. Iya karena. Ntar pakai lisol dia. Bukan karena gini, jadi anak tahu hanya boleh nama-nama itu. Ketika ada di luar nama itu, ajarkan anak untuk berani berteriak. Iya. Karena anak kecil kalau tidak diajarkan untuk berani berteriak ketika ada sesuatu yang mengganggu, dia akan diam karena dia sudah tertekan. Anak kecil kan udah takut lihat kita yang sudah besar ya ditambah lebih tertekan. Tetapi kalau kita udah bilang yang boleh ini cuma 5 ya nak, ini juga kalau kamu habis pipis atau buang air besar gitu. Kalau misalkan di luar 5 ini ada yang mau pegang atau mau lihat, kamu bilang nggak boleh, sama mama nggak boleh, nggak apa-apa. Terus kalau dia maksa kamu teriak aja, karena biasanya pelaku pedofil kalau anak kecil itu sudah berteriak dia lebih panik. Dan dia biasanya akan kabur gitu. Jadi kita memang harus dari sedini mungkin mengenalkan preventif itu. ya. Iya, bahasanya pakai bahasa anak-anak aja, jangan jadi kayak nakut-nakut nanti ada yang gini loh. Iya, gini. iya. Enggak, karena anak kecil tuh masih apa ya, dia masih berkembang imajinasinya, dia masih sempit. Jadi kita juga masuk ke pola pikir dia, kayak gitu sih. Tapi bener loh Mbak Intan, soalnya dulu nih aku mau sharing pengalaman aku ya. Bener banget kalau ngajarin anak kecil harus kalau ada apa-apa sama alat sama bagian Alat private, vitalnya. bagian private teriak. Jadi dulu pas aku masih SMP nih kalau nggak salah ya. Ini deket sekolah aku kejadiannya, aku jalan sama teman-teman aku.
ngelewatin satu, bukan, kan dekat Masa di sekolah. jalan-jalan di tol, Meng gimana sih? Ya ditabrak orang lah, di tol nggak boleh ada. Ya. Pokoknya kita lagi mau jajan aja gitu kan, di luar sekolah kita jalan. Oh, Terus masa aku SMP udah jajan? Jajan makanan, Pak. makanan, makanan, apa oke. sih cimol, Ini kan goreng-gorengan Iya gitu. cewek. Terus aku paling belakang nih memang jalannya. Terus kita ngelewatin satu gerombolan cowok-cowok gitu lagi nongkrong. Bener-bener literally nongkrong di pinggir jalan. Terus bokong aku gitu ditepok sama salah satu cowoknya gitu. Pikir Terus kok kali. Ya, Pak, ya. Ditepok di gini, Meng. iya, tapi iya. itu di pinggir jalan loh. Dan aku pakai seragam, bayangin nggak? Jadi tapi at that moment aku tuh malah takut, aku malah panik. Padahal tuh mesti dia yang salah kan. Dia yang bisa aja kalau aku teriak dia yang dipukul. Maksudnya iya, tapi at that moment aku yang takut gitu. Malah aku yang jadi mau nangis jadi takut. Jadi memang bener diajarin untuk teriak ya sebenarnya dari kecil. Iya. Sebenarnya diajarkan teriak itu adalah ini yang nanti besarnya lagi lebih nyambung lagi. Jadi mengajarkan anak ketika besar nanti dia tahu pada saat kapan dia salah harus seperti apa berbuat, pada saat dia benar dia harus seperti apa. Karena kalau nggak diajarkan, ini nanti ke besarnya ketika dia tahu dia salah karena dia tidak dikasih role yang benar, dia merasa oh ya udah ini aman-aman aja buat saya diem aja. Nah ini jadi bawanya panjang gitu ke depannya. Enggak, itu diajari apa? Teriak. 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 Oh, kalau anak saya malah sukanya teriak-teriak harus diajari diem dong. Itu beda lagi. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saya punya tetangga mengajar seks anaknya tidak tepat. Nah, kok kenapa? Ketika anaknya umurnya baru 2, Berdua tahun. 27. Wah, Nah, itu kan udah nggak telat. diajarin, itu kan Nah, ada makanya- nalurinya. Itu namanya telat.